Timnas Indonesia akan menjalani misi mengejar tiket ke Piala Dunia dengan melawan Australia pada hari Kamis mendatang. Dan untuk memprediksi bagaimana peluang Timnas ketika bertandang ke markas Socceroos, kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Bung Erwin Fitriansyah. Selamat siang, Bung Erwin. Selamat siang, baik, Mas Rendra dan penonton TV One. Baik, Pak Erwin, bagaimana Anda melihat peluang timnas kita, mengingat waktu juga sudah mulai mepet, tanggal 20 Maret akan bertanding, apakah pemain ini bisa segera menyatu dengan tim kepelatihan yang baru? Ya, memang kalau untuk tim nasional, dimanapun sekarang itu memang nggak punya waktu yang banyak untuk berkumpul ya. Bahkan beberapa pemain kan tadi malam masih main gitu ya. Ada beberapa pemain yang tadi malam masih main, hari Sabtu juga masih main. Maksimal hanya 3 hari, 4 hari itu udah cukup lama ya. Mungkin maksimal hanya 3 hari sebelum pertandingan, sebelum hari H. Jadi memang kondisi ini yang harus dihadapi oleh pemain dimanapun kalau ingin memperkuat timnas dalam FIFA Matchday. Mau tidak mau memang harus cepat beradaptasi. Cuma memang gini, pelatih Indonesia ini kan baru, Patrick Kluivert dan para asistennya. Tapi pemain-pemainnya mungkin sekitar 70-80% itu adalah pemain-pemain yang juga sudah pernah bermain bersama di tim yang waktu masih ditangani oleh pelatih lama, Coach Sintayong. Jadi ada satu langkah yang diambil oleh Patrick Kluivert yang tidak mengambil pemain-pemain yang benar-benar baru gitu ya. Jadi ini pemain-pemain yang sudah bermain di beberapa pertandingan sebelumnya gitu. Baik, berbicara pemain yang kemarin bermain di Liga-Liga Eropa yang baru saya semalam seperti ada JIZS, ini apakah bisa tampil maksimal dalam laga melawan Australia yang berlangsung nanti hari Kamis, Bung Erwin? Ya, tentu bisa. Kita berharap tentu bisa ya. Sebenarnya pemain-pemain seperti JIZS dan yang ada di Eropa itu sudah terbiasa untuk menghadapi jadwal yang ketat ya. Cuma ini yang jadi tantangan buat mereka adalah waktu jarak perjalanan dari Eropa ke Australia. Ini kan sebuah hal yang juga harus disikapi dengan baik gitu ya. Tapi dengan kondisi yang sekarang, dengan teknologi yang sekarang, dengan sport science yang sekarang, saya rasa ada hal-hal yang bisa dilakukan secara maksimal supaya mereka juga bisa melakukan recovery dengan cepat ya sebelum pertandingan nanti hari Kamis. Baik, buruan kita berbicara mengenai keseluruhan pemain, ini 29 pemain yang sudah dipilih oleh Patrick Kluivert. Nah, Anda menilai kualitas yang telah dipilih ini apakah sudah cukup untuk bisa meraih hasil yang positif melawan Australia nanti, Bung Erwin? Ada banyak harapan yang ditujukan ke pemain-pemain timnas Indonesia sekarang ya. Karena apa? Dari pertemuan pertama ketika Indonesia menghadapi Australia di GBK waktu itu 0-0 skornya, itu ada beberapa pemain yang sekarang sudah ada gitu ya. Salah satunya Oleh Romeni. Lalu juga ada bek kanan Kevin Dix yang tidak bermain ketika Indonesia menjamu Australia dan skornya 0-0 waktu itu. Jadi dengan pemain-pemain yang baru bergabung, termasuk Joe Pelupesi, ada Emil Audero. Ini pemain-pemain yang juga tidak ada di pertandingan pertama. Tentu dengan tambahan kekuatan pemain baru, ada harapan yang lebih dibandingkan dengan ketika pertandingan pertama. Waktu itu skornya 0-0. Cuma memang ini juga nggak mudah, karena kan pemain-pemain baru itu juga harus cepat beradaptasi dengan skuad yang sudah ada, yang waktu itu bermain waktu lawan Australia di Jakarta. Tambahan lagi Indonesia sekarang juga harus bermain di kandang lawan, meskipun Australia juga kabarnya tidak diperkuat oleh sejumlah pemain inti ya, karena menderita cedera. Jadi ada harapan yang mungkin lebih besar gitu ya, tapi kita tetap harus realistis. Kita bermain di kandang Australia gitu. Baik. Bung Erwin, mungkin bisa singkat saja, ini prediksi Anda harus seperti apa timnas kita bermain dan skornya nanti akan seperti apa, ada prediksi? Ya, karena mengingat tampilnya di kandang lawan di Australia, ya realistis seri. Kalau bisa menang tentu kita sangat bergembira, karena kalau bisa seri saja peluang untuk lolos itu juga terbuka lebar karena Indonesia masih punya pertandingan kandang lawan Bahrain dan China. Jadi realistisnya seri, tampil sabar, tidak buru-buru dengan permainan lawan, dan bisa melakukan serangan balik yang tentu berharap bisa mencetak gol di kandang Australia.
Seri 1-1 menurut saya sudah merupakan hasil yang baik. Baik, terima kasih Bung Erwin Fitriansyah atas waktunya di Kabar Siang. Kita harapkan timnas kita bisa meraih hasil yang positif. Terima kasih Bung Erwin.